Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Islamic Civilization. Hari ini kita akan membahaskan tentang peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa Ashabul Kahfi. Merupakan kisah 7 pemuda yang tertidur di dalam gua. Tidurnya selama 309 tahun, luar biasa. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda ini bersembunyi di dalam gua Rajib namanya, yang berlokasi sekitar 8 km dari Amman, negeri Yordania, untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Rupanya ketujuh pemuda ini adalah sengaja melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Cerita tentang Ashabul Kahfi ini berawal dari sebuah negeri bernama Ephesus yang dipimpin oleh Raja Kejam dan penyembahan berhala. Raja tersebut bernama Dicyanus. Inilah raja yang paling kejam pada waktu itu. Dan ia tak segan-segan membunuh siapa saja yang menolak untuk menyembah berhala. Suatu ketika Raja Dicyanus mendengarkan ada beberapa pemuda yang menolak menyembah berhala. Ketika ditanya, alasan pemuda-pemuda itu menolak karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemuda ini memang imannya sangat kuat. Nah, jadi ada yang masyarakat yang lain mungkin sudah terpengaruh dengan sebab kekejamannya Raja Dicyanus. Adapun nama pemuda tersebut, yang pertama adalah Muksalmina, Tamliha, Martunis, Nainunis, Sarayulis, Zunuwanis, Palyastat Yunis, dan yang terakhir yaitu Kitmiyah. Jadi Raja Zalim itu mencoba menawarkan kepada para 7 pemuda ini berbagai kenikmatan dunia. Pemuda ini tetap menolak. Sampai pada akhirnya pemuda-pemuda ini sepakat untuk pergi meninggalkan kota mereka dan bersemi di sebuah gua. Di gua itulah para pemuda bisa dengan bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa untuk memohonkan perlindungan agar terhindar daripada kekerasan dan daripada kekejaman tentara Raja Dicyanus. Allah mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 18. Kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua, dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah, hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Akhirnya Allah menutup pendengaran dan penglihatan pemuda itu sehingga mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diperkirakan tidur di dalam gua tersebut selama 309 tahun. Kisah ini pun diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Arti dari ayat ini adalah, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Waktu terus berjalan sampai akhirnya negeri Ephesus sudah beberapa kali berganti raja demi raja, dan Raja Dicyanus pun telah mati. Saat ketika para pemuda terbangun, salah seorang pemuda bertanya kepada sahabatnya, "Tahukah kamu berapa lama kita tidur di sini?" Lalu mereka menjawab, "Mungkin barang 1 hari atau setengah hari." Dan berkatalah seorang pemuda yang lain, "Hanya Allah yang lebih tahu berapa lama kita tidur di sini."
begini saja, sebaiknya salah satu di antara kita keluar dari gua untuk membelikan makanan dan memastikan bagaimana keadaan kota saat ini. Akhirnya pemuda yang bernama Maksalmina pergi ke kota untuk mencari makanan. Dia berjalan dengan bersembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh prajurit Raja Dikianus. Namun ia merasa heran karena melihat banyak orang yang sudah beriman. Keadaan kota pun sudah sangat berubah. Kemudian ia bertanya kepada salah satu penduduk yang ia temui untuk memastikan nama kota tersebut. Penduduk pun menjawab, kota itu adalah kota Apasus. Demikianlah kisah singkat ini yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Dan yang terakhir, marilah sama-sama kita memperbaiki diri kita di mana ada kesalahan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.